Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Nia Maitisari, SMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia A, Kampus Palembang. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai tunjangan dan kompensasi non-finansial. Yang dimana anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Rista Oktaviani Putri, lalu ada Alex Fernando, lalu ada M. Ashari Saputra, lalu ada Aulia Azahra, lalu ada M. Rizky Ariwardana, dan yang terakhir ada Dea Putri Ananda. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengertian kompensasi. Kompensasi menurut Sastro Hadiwiryo merupakan imbalan jasa atau balas jasa yang diberikan perusahaan kepada para karyawan karena telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran bagi kemajuan perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Martoyo, kompensasi merupakan pengaturan keseluruhan pemberian balas jasa bagi para pegawai, baik itu berupa finansial maupun berupa non-finansial. Dan menurut Hasibuan, kompensasi merupakan semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Tujuan pemberian kompensasi yang pertama yaitu untuk mempertahankan karyawan yang berprestasi. Yang kedua, untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas. Yang ketiga, menjamin keadilan dalam perusahaan. Yang keempat, untuk efisiensi biaya. Yang kelima, memenuhi administrasi legalitas. Dan yang terakhir, mengundang perubahan perilaku dan sikap yang lebih baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kompensasi finansial itu kompensasi yang dibayarkan pada karyawan dalam bentuk uang jasa substansi non finansial, terdiri dari kepuasan yang diperoleh seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis dan atau fisik di mana orang itu bekerja. Kompensasi finansial. Kompensasi finansial ini dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, kompensasi finansial langsung, contohnya upah atau gaji, bonus, dan insentif. Dua, kompensasi finansial tidak langsung, contohnya tunjangan atau benefit seperti tunjangan berupa program asuransi, bayaran di luar jam kerja, serta pemberian fasilitas seperti tempat parkir kendaraan dan ruang kantor. Kompensasi finansial tidak langsung, tunjangan secara umum. Tunjangan dapat diartikan sebagai kompensasi yang diberikan perusahaan di luar gaji pokok. Tunjangannya berupa uang saja, tetapi bisa fasilitas makan siang, kendaraan, dan lainnya. Dalam pemberian tunjangan, perusahaan memiliki kebijakan masing-masing dalam menentukan besaran dan aturannya. Kompensasi finansial tidak langsung merujuk para surat edaran Menteri Tenaga Kerja nomor 7 tahun 1990. Perusahaan bisa memberikan dua jenis tunjangan karyawan. Pertama, tunjangan tetap. Tunjangan tetap yang diberikan secara rutin dan berkala oleh perusahaan kepada karyawan. Dua, tunjangan tidak tetap, yaitu yang diberikan secara tidak rutin. Kompensasi finansial tidak langsung tunjangan. Jenis-jenis tunjangan karyawan yaitu: 1. Tunjangan hari raya atau THR. Tunjangan ini diberikan menjelang hari raya keagamaan, namun pada umumnya THR diberikan menjelang hari raya Idul Fitri. THR termasuk ke dalam tunjangan tetap karena wajib dibayarkan oleh perusahaan setiap tahunnya. 2. Tunjangan kesehatan. Tunjangan kesehatan merupakan tunjangan wajib yang diberikan perusahaan melalui BPJS Kesehatan. Besaran iuran BPJS Kesehatan adalah 5% dari gaji bulanan, di mana 4% ditanggung oleh perusahaan dan sisa 1% dibayarkan oleh karyawan dengan memotong gaji.
Selain menanggung BPJS, ada beberapa perusahaan yang memberikan asuransi kesehatan tambahan. Biasanya tunjangan ini berupa fasilitas medical check-up atau kacamata. Tiga, tunjangan jabatan, yaitu tunjangan yang diberikan kepada karyawan yang menduduki jabatan tertentu di perusahaan atau anak diberikan kepada karyawan yang memiliki anak kurang dari 21 tahun sebanyak maksimal 3 orang anak. Lanjut, 5. Tunjangan makan siang. Tunjangan ini masuk ke dalam tunjangan tidak tetap. Pemberiannya dihitung atas absensi. Beberapa perusahaan menyertakan tunjangan makan ke dalam gaji. Namun tidak sedikit perusahaan yang memberikan tunjangan ini dengan cara menyediakan makan siang di kantor. 6. Tunjangan transportasi. Tunjangan ini diberikan agar karyawan dapat menjangkau lokasi kerja dengan mudah. Tunjangan ini juga masuk ke dalam tunjangan tidak tetap sesuai dengan absensi karyawan. Tunjangan ini dapat berupa uang yang diberikan bersama gaji atau fasilitas kendaraan dari perusahaan. 7. Kompensasi pensiun dan tabungan hari tua. Kompensasi pensiun karyawan dalam pembahasan ini adalah dana yang dibayarkan secara reguler dengan interval tertentu kepada karyawan atau pekerja dan keluarganya setelah berhenti dari organisasi atau perusahaan. Next. Langsung, tunjangan. Menurut Ungu dan Router Harsojo, ada 3 jenis tunjangan, yaitu 1. Tunjangan untuk keamanan dan kesehatan, security and health. 2. Tunjangan untuk pembayaran pegawai pada saat tidak aktif bekerja, atau payment for time no work. 3. Tunjangan untuk pelayanan pada pegawai employee service. Lanjut. Kompensasi finansial tidak langsung tunjangan. Tunjangan selain berguna untuk meningkatkan kinerja karyawan, pemberian tunjangan juga dapat mempertahankan kinerja. Hal ini merupakan suatu penghargaan kepada kinerja mereka yang baik dan meningkatkan penghasilan atau kinerja perusahaan. Penghargaan diberikan agar mereka tetap mempertahankan kinerja yang baik, karena tidak menutup kemungkinan karyawan memperbaiki kinerja dengan harapan memperoleh penghargaan dari perusahaan sehingga dapat memperbaiki taraf hidupnya ke arah yang lebih baik lagi. Kompensasi non-finansial. Menurut Mondi dan Mondi, kompensasi non-finansial adalah kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari orang tersebut bekerja, lingkungan psikologis, dan atau fisik tempat. Aspek kompensasi non-finansial tersebut mencakup faktor-faktor psikologis dan fisik dalam lingkungan kerja perusahaan.
Komponen kompetensi non-finansial. Komponen kompetensi non-finansial meliputi pekerjaan itu sendiri dan lingkungan kerja. Menurut Mondi and Mondi, berikut kompensasi non-finansial. 1. Pekerjaan itu sendiri sebagai faktor kompensasi non-finansial. Pekerjaan itu sendiri bisa menjadi faktor yang sangat kuat dalam perusahaan kompensasi. Ketidakingginan berganti pekerjaan untuk mendapatkan kompetensi finansial tambahan menunjukkan bahwa pekerjaan itu sendiri sebenarnya merupakan imbalan yang penting. Pekerjaan itu sendiri adalah isu sentral dalam banyak teori motivasi. 2. Lingkungan kerja sebagai faktor kompensasi non-finansial. Lingkungan fisik dari pekerjaan haruslah menyenangkan. Para karyawan dapat memperoleh kepuasan dari pekerjaan melalui beberapa faktor non-finansial, antara lain kebijakan yang logis, B. Manajer berkemampuan, C. Karyawan yang kompeten, D. Rekan kerja yang bersahabat, E. Simbol status yang panas, F. Dan kondisi kerja. Jenis-jenis kompensasi non-finansial. 1. Pelatihan keterampilan. 2. Tampilkan perusahaan yang sehat. 5. Rekan kerja yang menyenangkan. 6. Fleksibilitas lingkungan kerja. 7. Lokasi kerja yang fleksibel. Adapun manfaat kompensasi non-finansial. 1. Penarikan lebih efektif. 2. Peningkatan semangat kerja dan kesetiaan. 3. Penurunan turnover karyawan dan absensi. 4. Pengurangan kelelahan. 5. Pengurangan pengaruhan sertifikat karyawan. 6. Hubungan masyarakat yang lebih baik. 7. Pemuas kebutuhan karyawan. 8. Minimalkan biaya kerja lembur. Dan 9. Mengurangi kemungkinan investasi pemerintah. Adapun indikator pengukuran kompetensi non-finansial. Ada 2 indikator untuk mengukur kompetensi non-finansial, yaitu 1. Indikator pekerjaan, yaitu variasi keterampilan, identitas tugas, signifikansi tugas, autonomi, dan umpan balik. 2. Lingkungan kerja, yaitu kebijakan yang logis, manajer kerja yang bersahabat, dan simbol status yang pantas dan kondisi kerja. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.